Shalom. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya percaya bahwa kita yang boleh hadir pada pagi hari ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena kerinduan kita untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan Dia, dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang penuh kasih dalam hidup kita. Salam juga untuk Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi menjelang siang hari ini, yang mengikuti secara online melalui media Zoom. Tuhan memberkati dimanapun kita boleh berada. Dan sebelum masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, pertama-tama saya mengucapkan untuk terima kasih kepada semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan, juga untuk semua teman-teman yang boleh hadir dalam ibadah ini, dan juga secara khusus Bu Siska yang Tuhan pakai hari ini untuk membawakan kebenaran firman-Nya. Dan sebelum masuk dalam ibadah, seperti biasa kita akan mendengarkan sekilas pengumuman POWI hari ini tanggal 17 November 2023. Yang pertama dapat kami informasikan untuk saldo POWI pertanggal 17 November 2023 sebesar Rp480.100. Bagi Bapak Ibu yang rindu, rekan-rekan yang rindu untuk menyalurkan berkat, bahkan juga untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, untuk persembahan kasih pada hari ini boleh disalurkan melalui persembahan dan akun BCA ya, atas nama Ibu Leni Koryanti Gultom di 25301111370, atau juga boleh melalui Motion Bank di 0812-282-89098. Dan tidak terasa bahwa kita sudah berada penghujung November dan sebentar lagi masuk dalam Desember. Kembali juga mengundang untuk semua teman-teman yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan Natal kita, yaitu Natal bersama ya, dari MSC Group yang diadakan tanggal 13 Desember 2023, membutuhkan untuk aser ya, untuk mendukung Natal. Dan untuk konfirmasi dapat menghubungi dengan Pak Saad di 0813-1677-9449. Berikutnya kembali mengingatkan juga teman-teman bahwa kita ada akun POWI, akun YouTube channel kita. Mari dukung untuk pelayanan kita secara online, dan biarlah akun ini juga boleh menjadi berkat untuk kita semua, bahkan untuk teman-teman dimanapun boleh berada. Demikian untuk warta dan pengumuman untuk POWI hari ini, dan kembali mengundang pada tanggal 24 November, minggu depan ya, tanggal 24 November 2023 untuk ibadah kembali di tempat ini. Mari ajak semua teman-teman yang belum sempat hadir saat ini untuk boleh kembali beribadah memuji muliakan Tuhan. Demikian pengumuman POWI, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati dan saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebelum masuk dalam pujian penyembahan, mari kita satukan hati di dalam kuasa kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk lawatan kasih setiamu boleh menyertai kami Bapa. Engkau melihat hati kami Tuhan untuk rindu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji memuliakan Dikau ya Bapa. Dalam segala pergumulan apapun Tuhan yang boleh kami alami, kami rindu menanggalkan semua itu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kelegaan kepada setiap kami Tuhan yang rindu mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus, bahkan sukacita dan macetara-Mu menyertai kami Tuhan. Ampunkan kami juga Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh terus layak di hadapan-Mu. Dan biarlah juga Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Perkenanan Tuhan ada, sehingga biarlah setiap pujian penyembahan ini Tuhan boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan ini Bapa. Terpuji di oleh Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan kita akan menaikkan syukur kita dalam pujian kita. Sebelumnya saya membacakan satu firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 4. Firman Tuhan berkata,
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan
kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Itu syukur kami Tuhan, itu kerinduan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan semuanya boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita yang boleh hadir saat ini diberkati dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan cuma diberkati dalam materi, tetapi waktu dan hidup kita adalah suatu berkat yang paling besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan terbaik kita di hadapan Tuhan. Dan sebelum masuk dalam persembahan, saya membacakan satu Mazmur Tuhan dari Mazmur 107 ayat 22 yang berkata, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan terbaik kita di hadapan Tuhan dalam sorak-sorai. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tidak seru Bapak Ibu? Jika tidak membawakan ini dengan sukacita, mari saudara kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan sorak-sorai kita di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Bebaskan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Ada sukacita buat Tuhan, amin. Amin. Terima kasih dulu kembali. Dan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapak, terima kasih
untuk kasih setia Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Bapa, bahkan persembahan yang terkumpul saat ini Tuhan. Biarlah ini Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan yang senantiasa rindu memberikan terbaik di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami adalah anugerah yang terbesar yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Ajar kami selalu juga Tuhan, untuk senantiasa memberikan terbaik di hadapan-Mu. Bahkan juga Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat. Berkati setiap kami Tuhan, bahkan biarlah setiap perbedaan yang ada pada kami Tuhan, kami boleh pakai juga Tuhan untuk terus Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pribadi, bahkan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpuji doa Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, pergumulan masalah, tetapi kita percaya bahwa Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kita. Dan firman berkata, kuasa firman menyembuhkan. Dan firman berkata bahwa firman itu telah menyelamatkan kita. Mari kita angkat pujian. Kita mengatakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat pujian. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari katakan pujian kembali. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Sedang sidang jemaat tuh bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan
sembuhkanku. Dalam kasih Tuhan mengendang puji. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, berkatalah, supaya apa yang Kau katakan, Kau perintahkan janji Tuhan, itu menjadi rema buat kami pada hari ini. Kami mau belajar dari firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Kiranya biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan di dalam ibadah khotbah ini. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu yang hadir, berkati dan jamah setiap anak-anak-Mu, dan tidak ada satupun firman yang terlewat begitu saja, tetapi masuk di dalam hati mereka dan di dalam jemaat-Mu, di dalam loh-loh hati jemaat-Mu, sehingga firman yang ditaburkan menjadi rema dan kekuatan dan jawaban buat pergumulan hidup mereka pada hari ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir. Tenang aja. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tadi kalau ada yang di Zoom ya saya say halo. Oke, puji Tuhan, saya senang sekali bisa ada di sini. Terakhir kan saya di bulan, saya sempat bicara ya setelah, pernah sempat ya? Oh iya, mungkin Juli kali ya. Juli atau enggak Agustus ya. Tapi maksudnya buat saya, still this is my home gitu ya. Karena saya 12 tahun ada di sini. Dan banyak hal yang saya pelajari di tempat ini. Khususnya di POWI, pelayanan POWI ya. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur ketemu teman-teman yang lama ya. Pak Iwan, Pak Yansen, Pak Tumpal yang sebentar lagi di Malaysia ya. Terus semuanya banyak ya, Pak Naban, Glena. Kalau Glena mah nggak di sini pun juga kita juga ketemu gitu. Ya, dan juga teman-teman yang lain ya. Puji Tuhan. Kita bicara mengenai ketaatan orang percaya pada hari ini ya. Kenapa saya bicara ini? Karena kebetulan saya lagi belajar, lagi suka nih belajar mengenai bahasa Ibrani ya, bahasa asli gitu ya. Dan saya punya teman itu ngulik banget dengan bahasa Ibraninya. Jadi saya senang kalau dia khotbah terus dia kasih istilah, dan ternyata ya nyesel juga ya waktu itu kalau Pak Yansen masih ada, kita sempatkan sekolah di teologi itu salah satunya ada pelajaran bahasa Ibrani itu ya, bahasa Ibrani dan Yunani sedikit, dan saya nggak terlalu fokus, tapi paling nggak ada dah sedikit yang nyantel. Tetapi teman-teman, saya mau kasih tahu ya bahwa ternyata satu kalimat di dalam bahasa Ibrani itu artinya banyak banget dan sangat dalam sekali, dan ini yang saya sedang belajar sama teman saya hamba Tuhan yang fokus di bahasa Ibrani. Nah, saya bicara mengenai ketaatan orang percaya. Very interesting. Saya baru tahu bahwa di bahasa asli, bahasa Ibraninya itu nggak ada kata-kata yang artinya specifically arti ketaatan gitu atau taat, itu nggak ada. Ya, jadi kalau kita mungkin Glena juga bisa cek ya bahasa Ibrani aslinya, nggak ada loh spesifik bahasa Ibrani apa terus kemudian artinya taat gitu, itu nggak ada. Interesting ya. Dan saya bilang wow, tapi terjemahannya sampai ke bahasa Indonesianya itu banyak sekali kata-kata ketaatan ataupun taat ya. Nah ini sangat menarik sekali, bahkan dengan demikian saya malah lebih justru semakin eager ya
untuk pengen tahu ya, belajar bahasa Ibrani, bahwa ternyata kandungan message-nya, pesan-pesan daripada Tuhan Yesus dari di dalam firman Tuhan lah ya, itu luar biasa. Nah, saya pikir ini kesempatan, khususnya buat teman-teman yang buat kerja pun juga coba deh pelajari. Ambil satu ayat aja atau satu pasal di dalam belajar dari bahasa Ibrani, terus benar-benar tahu artinya, itu luar biasa artinya, ya luar biasa. Oke, kita belajar mengenai ketaatan orang percaya. Oke, next. Ya, di sini sebetulnya yang sebelum saya bicara mengenai kata Shema, ya, bahwa saya coba ambil dari 3 firman Tuhan, ya, dari 3 firman Tuhan, yaitu pertama di Amsal, Yeskiel, dan Ibrani, ya, mengenai kata-kata taat. Nah, ketaatan salah satu yang mau saya ambil dari kata Shema, ya. Jadi gini, kenapa saya ambil dari Shema? Nah, nanti saya coba sharekan ya. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ya, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini di Amsal 13 ayat 13, ya. Jadi saya ulang lagi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Nah, di Amsal kalau kita ambil dari bahasa Ibraninya, bahwa taat di situ bahasa aslinya itu yare. Ya. Ini saya bahasanya enggak bahasa orang-orang kayak orang Israel atau orang Yahudi ya, tapi ya baca aja yare gitu ya. Yare, tapi artinya apa? Takut akan Tuhan. Jadi kalau benar-benar kita belajar di Amsal 13:13 itu enggak bicara ketaatan, tapi bicara takut akan Tuhan. Ya, itu. Terus di Yeskiel 11 ayat 19 dikatakan, kalau saya lihat situ kan enggak kelihatan ya. Kalau di sini agak kelamaan, sini aja ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ya, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, itu kan bahasa Indonesianya, ya. Tetapi bahasa aslinya di situ bicara Yeskiel, taat itu di bahasa aslinya itu basar, ya, yang artinya hati yang baru. Jadi bukan bicara mengenai ketaatan, bukan bicara mengenai memberikan mereka hati yang taat, tetapi memberikan hati yang baru. Ya. Oke. Terus Ibrani 5 ayat 8, walaupun Yesus adalah anak, tetapi ia belajar untuk taat melalui penderitaan yang dialami. Jadi Yesus ya, kalau Ibrani itu maksudnya Yesus yang taat. Nah, kalau bahasa aslinya di sini hupako. Bacanya hupako, ya. Yang artinya mendengar. Shema. Nah, di sini. Ya. Jadi inilah kata-kata taat yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita translate, kalau kita benar-benar ambil dari bahasa aslinya, itu tidak ada kata-kata taat. Ya. Jadi ada 3, ya. Ini baru 3 dari sekian ribu ayat, ya. Tapi dari 3 ini kita tahu bahwa ketaatan itu beberapa arti dari bahasa aslinya. 1, takut akan Tuhan. Yare. 2, basar, yaitu hati yang baru. Yang ketiga, mendengar, Shema. Ya. Nah, tapi saya nggak bahas 3, saya ambil 1 aja, Shema, mendengar. Ya. Nah, ini bagian dari ketaatan di dalam bahasa Indonesia. Oke, next. Nah, Shema sendiri itu ada 3 arti, ya. Kalau di bahasa Ibrani itu Shema itu mendengar, tetapi kalau diartikan lebih dalam lagi itu ada 3 arti, ya. 1, to hear, mendengar. 2, to respond, melakukan.
Yang ketiga, to responsible, tanggung jawab. Ya, jadi luar biasa. Hanya kata-kata Shema aja, kalau mau ditranslate lagi dengan pengertian bahasa Ibrani ada 3 hal. Jadi dalam banget ya firman Tuhan bahasa asli itu luar biasa. Jadi kata-kata Shema itu ada 3. Ingat ya, ini saya ingetin lagi. Ya, mendengar itu ada 3. How to hear, how to respond, how to responsible. Jadi bagaimana kita mau mendengar, melakukan, dan bertanggung jawab. Ini saya urutin lagi. Jadi Shema itu dari arti kata taat. Ketika Tuhan Yesus taat sampai pada penderitaannya. Ya, oke. Next, tanggung jawab. Ini soalnya ngetiknya nih sambil di kasur jaga cucu. Kebayang gak ya? Jaga cucu sebelah kiri karena dia lagi tidur. Terus lagi gak enak body, terus saya nungguin. Terus terus lampu gak boleh nyala. Jadi sorry ya kalau ada yang meleset-meleset tulisannya. Ini bukan sengaja, jawab maksudnya. Oke, next. Nah, dari firman Tuhan hari ini saya mau ngajarin bahwa dari kata Shema ini kita mau belajar mengenai ketaatan Abraham. Ya, semoga ini menjadi, tadi itu masih intronya. Nah, inilah pokok dari pembahasan yang saya mau katakan bicara mengenai ketaatan orang percaya. Ya, kita tahulah mengenai sejarah dari Abraham ya. Ini semua bawa Alkitab enggak ya? Supaya ini enggak diganti-ganti. Kita mau buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Saya pengen keluarin tuh firman Tuhannya dibaca. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Enggak apa-apa. Coba di change ke ini, diganti ke firman, bisa enggak? Terus nanti balik lagi ke sininya ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya. Saya yang baca ya. Abram, masih pakai kata Abram ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah perintah daripada Allah kepada Abram. Nah, ayat 2-nya, ini janji Tuhan kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, dan ayat ketiga terus selanjutnya bagaimana Abram dipanggil Allah. Tetapi yang saya mau tekankan adalah di ayat pertama Tuhan memanggil Abraham, ya, memerintahkan Abraham untuk pergi, dan kemudian Tuhan janjikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1, memberkati engkau, jadi memberkati. 2, jadi membuat dia masyhur. Ya, nah ini janji Tuhan. Ya, oke, sebentar, nggak usah di ini deh, soalnya nanti pusing aja deh. Pokoknya bukain aja firman ya. Oke, nah di situ di ayat 2-nya, kesimpulannya bahwa Abram menerima apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Yaitu pertama, dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan diberkati dan dia akan menjadi panutan. Ya, dia namanya akan termasyhur. Jadi dia akan menjadi panutan dalam hal ini. Ya, itu janji Tuhan. Terus apa responsnya Abraham pada saat itu? Kalau kita buka di Kejadian 15 ayat 1. Coba Kejadian 15 ayat 1. Ya. Nah, Kejadian 15 ayat 1 saya baca ya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, ini janji Tuhan nih, upahmu akan sangat besar. Nah, tapi kalau kita lihat tadi di Kejadian 12 ayat 2, Tuhan udah janjikan, engkau akan jadi bangsa yang besar, engkau akan diberkati, engkau namamu akan termasyhur. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Terus di ayat 15 ayat 2 Tuhan tekankan lagi. Dia bilang apa?
ayat 1-nya. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi ini janji Tuhan nih kepada Abram luar biasa. Ya. Tapi apa yang dijawab oleh Abram ya, seorang Abram. Dia menjawabnya gini, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat di ayat 15, Kejadian 15 ayat 2, Tuhan itu meragukan justru janji Tuhan itu. Saya toh akan meninggal karena Abraham melihat secara fisik ya. Loh ini saya udah tua, anyway saya akan meninggal. Dan saya juga gak punya anak. Dan nanti rumahku ini akan menjadi warisan buat keponakannya dia Eliezer gitu. Ya Tuhan, Abram dalam hal ini meragukan janji Tuhan karena dia melihat secara fisik kondisi saat itu. Ya, nah itu yang Abram sampaikan. Tapi kalau kita lihat lagi di Kejadian 15 ayat 6, nah jadi Kejadian 15 ayat 6 coba kita buka. Nah ayat 6 di sini dikatakan ya. Sebelum saya masuk ke ayat 6, saya baca di ayat 5 dulu. Kan di ayat 2 Tuhan, Abram meragukan kan. Tapi di ayat 5 Tuhan berkata gini, saya singkat aja ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Jadi karena Abram meragukan itu semua, Tuhan gak bilang, gak marah saat itu. Kamu gak percaya sama saya? Saya ini Tuhan loh. Saya menciptakan langit dan bumi, enggak. Tapi Tuhan kita tuh luar biasa ya. Dia membawa Abram keluar. Dan dia kasih secara visualnya. Dia bilang bahwa coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu demikianlah banyak nanti keturunanmu. Jadi Tuhan itu tidak langsung tersinggung saat itu ketika Abram meragukan. Tetapi Tuhan justru membawa dia keluar untuk melihat bintang. Itulah keturunanmu, sebanyak itulah keturunanmu. Ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat Kejadian 15 ayat 6-nya? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi lalu akhirnya dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Abram, ini kamu akan lihat, inilah keturunanmu. Akhirnya Abraham percaya, ya kalau kita lihat di situ. Terus kemudian di Kejadian 18 ayat 26, ayat 25, coba kita buka. Ini kita belajar dari Abraham ya, jadi agak banyak buka Alkitab nih. Kejadian 18 ayat 25. Nah setelah Abram percaya di ayat 25-nya ternyata Abram tuh marah kepada Tuhan. Ya, Abraham marah kepada Tuhan. Ini namanya udah Abraham nih. Ya. Kejadian 18 ayat 25. Di sini dikatakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, dia marah kepada Tuhan karena kan Tuhan mau menghukum bangsa Israel pada saat itu karena kedegilannya. Nah, di sini di ayat 26 Abraham marah banget ya. Karena tadinya dia udah percaya, kok tapi kenapa Abraham mau memusnahkan yaitu Sodom dan Gomora ya? Karena Abraham tahu di situ tuh ada apa? Ada Lot dan istrinya dan ada keponakannya ya. Terus kemudian di ayat 26, Tuhan gak marah. Ketika Abraham marah, apakah Tuhan marah? Enggak. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Nah, Tuhan mulai bernegosiasi. Dia tidak marah, dia mulai bernegosiasi. Ya, karena dalam hal ini Tuhan masih pada
janjinya adalah dia akan membuat Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Keturunannya dia akan diberkati dan dia akan termasyhur. Itu janji Tuhan. Makanya Tuhan tetap fokus kepada itu. Ketika terjadi sesuatu di dalam perjalanannya, Tuhan tetap memberikan kelembutannya ya dan bernegosiasi kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kan bilang, ya kalau kita baca dari firman Tuhan ini kan Tuhan bilang kalau dia kudapati 50 orang aja ya kan. Dari semuanya ini aku akan selamatkan. Terus Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Terus dari 50 menjadi berapa? 40 ya. Abraham bilang, kalau 40 gimana? Iya, aku tetap akan selamatkan gitu ya. Kalau ada 40 yang benar ya. Terus kalau kita lihat di ayat 29 nih ya, negosiasi Tuhan. Terus kemudian 30 ya. Terus kemudian 20 sampai akhirnya 10 dan 3. Sekiranya 10 didapati di sana lalu pergilah ia. Oh ya 10 sorry bukan 3 sorry 10. Ya, dan 10 ya di ayat 32 ya. Di situ akhirnya Tuhan bilang, oh oke, nggak apa-apa. Jadi intinya message-nya di sini bukan masalah 50, 40, 30, 20, 10-nya. Tetapi di sini proses negosiasi yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Luar biasa ya Bapak kita ya. Dia begitu mendengarkan, dia begitu sayangnya kepada Abraham ini. Sehingga apapun yang Abraham sampaikan, itu dia tetap genapin itu. Oh ya nggak apa-apa, 10 pun juga aku akan selamatkan. Ya, itu kalau kita lihat di Kejadian 18, di mana Tuhan bernegosiasi. Terus kemudian di Kejadian 19 ayat 23, Abraham menyadari kesalahannya. Ya, artinya dia menyadari bahwa kayaknya kok dia sangat-sangat ini banget ya, demanding gitu ya kepada Tuhan. Di Kejadian 19 ayat, sorry ya ini mata saya agak 23 ya betul. Di sini dikatakan matahari telah terbit, Kejadian 19 ayat 23 ya. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Nah kemudian di sini di ayat 24 dikatakan kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan semua-semuanya. Saya nggak baca ya. Tapi ayat 27, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat itu, ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Nah maka dilihatnya asap dan bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Nah terus kemudian disitulah Abraham menyadari bagaimana penyertaan Tuhan dan tetap dia menjaga keluarga Lot untuk tetap diselamatkan, kecuali istrinya ya yang akhirnya mati. Nah Kejadian 22 ayat 1, nah ini terakhir. Kejadian 22 ayat 1, nih kepercayaan Abraham diuji. Nah di sini dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, dan selanjutnya inilah bagaimana Tuhan menyadarinya. Coba kita kembali ke slide yang tadi. Nah, jadi Kejadian 22 ayat 1 itu kalau kita lihat di bahasa aslinya salah satu namanya hineni ya. Itu dari firman itu bahwa artinya aku siap ya ketika Allah menguji Abraham ya, aku siap. Nah, di sini di bahasa aslinya di situ ada kata-kata shema ya. Tadi saya ingatkan bahwa shema itu adalah mendengar, melakukan dan tanggung jawab. Jadi aku siap mempersembahkan Ishak. Nah, itu ketika Tuhan menguji Abraham di Kejadian 22. Nah, dari firman Tuhan yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa apa sih yang mau saya sampaikan mengenai ketaatan orang percaya ya. Artinya kalau kita belajar dari Abraham, bagaimana Abraham itu akhirnya dia taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan ya, untuk
mempersembahkan Ishak, ya, anak satu-satunya. Dan Abraham melakukan, dan sampai akhirnya Abraham kita bisa katakan bahwa dia adalah bapak orang beriman. Ya, nah dalam hal ini yang dilakukan Abraham adalah Shema. Dia mendengar, dia melakukan, dan dia bertanggung jawab. Itulah ketaatan sejati orang percaya. Tidak hanya sekedar yang kita tahu taat itu adalah, kan kita kalau dengar apa sih artinya taat? Melakukan perintah Tuhan. Misalnya, taat firman tuh maksudnya apa sih? Melakukan perintah Tuhan. Itu yang kita tahu secara awam ya, secara selek. Oh taat, oh iya berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Tetapi di dalam bahasa aslinya, ketaatan yang dimaksudkan dari firman Tuhan sebenarnya, sebenar-benarnya, itulah yang seperti Abraham lakukan. Dia mau mendengar. Nah kadang-kadang kita gak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Ketika kita mengambil sesuatu tindakan, kita gak pernah mendengar. Mendengar itu dalam arti tanya-tanya Tuhan. Mungkin Tuhan gak mau, tapi kita gak mau mendengar. Kita mau melakukan. Kita berpikir bahwa, oh ini udah benar. Mungkin rohani, tapi sebetulnya Tuhan tidak mau itu. Karena apa? Kita gak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana sih cara mendengar suara Tuhan? Gampang. Duduk, merenungkan firman-Nya dan diam sejenak dan nikmati apa yang Tuhan perkatakan melalui firman-Nya. Mungkin ada yang, saya sering banget ya, saya kalau mau dibilang audible dari kuping sih jujur belum pernah. Jujur ya. Tapi secara hikmat ataupun hati itu saya sering dapat. Ya. Tetapi kalau audible tiba-tiba Tuhan berfirman kuping saya dengar itu saya belum pernah mendengarkan itu. Tapi banyak teman-teman saya yang sudah mengalami itu secara langsung. Karena memang waktu dengan Tuhannya itu enggak tanggung-tanggung jamnya. Bisa 2 jam, 3 jam. Ya, geluti firman Tuhan. Pribadi ya, pribadi. Menulis, mencatat, nah itu. Dan dia mendengarkan. Ya. Jadi itu mendengar. Tuhan nggak minta kita yang gimana. Mendengar dulu, mendengar. Dengan apa? Melalui saat teduh kita. Ya, kalau kita berdoa, kita lebih mengungkapkan. Kita jarang mendengar. Kalau mendengar kita yang diam, Tuhan yang bicara. Kan gitu. Namanya mendengar. Nah, terus apa lagi? Kedua yang mau saya sampaikan di sini, taat sebagai orang percaya tidak hanya mendengar, habis itu kamu harus lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dilakukan. Apa yang dilakukan Abraham? Dia bilang, oh baik Tuhan. Saya terima. Saya lakukan itu. Dengan dia menyembah Ishak. Ya kan, mempersembahkan Ishak. Nah yang ketiga, mungkin ada orang Kristen, dia sudah mendengar, dia sudah melakukan. Tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Ya, nah itu sebetulnya ending dari ketaatan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bertanggung jawab artinya apa? Misalnya nih gampang aja, saya ngambil yang gampang-gampang aja. Ketika kita mendengar suara Tuhan bahwa saya pilih untuk melayani POWI ya. Maksudnya menjadi bagian dari persekutuan doa POWI. Ya, baik. Dia datang. Tapi dia mendengar, dia lakukan. Dia bilang, Pak Iwan saya mau dong jadi usher, jadi ini dan misalnya gitu ya. Tapi dia hanya sekedar datang. Bertanggung jawabnya di mana? Bertanggung jawabnya adalah ketika ya, ini bertanggung jawabnya. Oh kok ini merasakan apa yang Pak Iwan rasakan sebagai koordinator POWI. Waduh orangnya kok sedikit banget ya, aduh aku tergerak pengen ngajak si A, si B, si C. Kasihan loh dia, harusnya dia bisa. Itu bertanggung jawab bukan karena menyenangkan hati Pak Iwan. Tetapi membuat orang itu datang kepada Tuhan. Sebenarnya bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan bertanggung jawab kepada Pak Iwan. Kita bukan menyenangkan hatinya, bukan. Tapi kita melihat, misalnya nih saya pelayan, saya ngeliat, ini kok dikit banget ya. Siapa ya?
Oke deh saya list deh, oh si A nih. Karena saya percaya kekristenan kita di POWI, di gedung ini, melebihi dari kursi-kursi ini. Ya. Jadi apa? Kalau dulu saya tanya si Dani. Setiap hari tuh, Royan, sebelumnya pastikan anak ini kamu datang, ini. Walaupun saya ini ya, tapi saya pasti ingetin before. H+1-nya saya ingetin. Besok ada POWI, tolong ini. Nah di grupnya di mana orang ada yang seberang, saya ingetin, tolong anak-anak kamu yang bukan Kristen, yang Kristen suruh datang ke POWI. Gitu. Jadi kita semua di sini, dimanapun kita melayani, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita tidak ingin hanya berkat itu hanya buat saya. Begitu juga yang dilakukan oleh Abraham. Kita ingin kalau saya dapat berkat, saya mau si ini juga dapat berkat. Nah kalau di kantor, ayo. Jadi kita jangan jadi pendengar, ya, atau melakukan untuk datang sampai di sini. Tapi kita ingin juga punya beban. Teman-teman juga, nggak hanya pengurus loh. Semua teman-teman di sini punya beban untuk mengajak. Ayo datang. Karena terus terang aja, setelah saya nggak di sini, saya ngelihatnya banyak sekali yang support POWI. Sayang kalau kita nggak maksimalkan. Ya, banyak. Ya. Dan saya pikir kita harus maksimalkan ini. Gitu. Ya. Untuk supaya teman-teman semua yang lain juga dapat berkat. Tidak hanya kita. Nah itulah bertanggung jawab. Sampai pada tidak hanya kita diberkati, tetapi kita merasakan orang itu diberkati, orang itu bisa memuji Tuhan karena kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Artinya kita tidak hanya itu aja, bisa aja kita bisa menyelamatkan jiwanya. Mungkin pada saat itu dia mengalami kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, ya, intimidasi dan segala macam. Ketika dia datang ke sini, itu akan menjadi kelepasan buat dia. Nah itulah maksudnya tanggung jawab. Gitu. Ya. Di keluarga misalnya. Kita udah tahu nih, kita udah diselamatkan. Tapi kita tahu ada beberapa yang belum. Atau yang belum sungguh-sungguh atau gimana. Kita harus punya tanggung jawab sampai keluarga kita ini juga mengalami apa yang kita alami. Gitu. Jadi gak hanya kita sendiri masing-masing gitu. Ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Apa maksud daripada ketaatan orang percaya? Pertama, dia mau mendengarkan. Shima, to response, ya, to hear, to response, ya, melakukan dan, nah ini, to responsible. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan. Terus kemudian terakhir, coba, nah. Di dalam arti Shema sendiri, nah ini banyak sekali. Ini di bahasa asli loh ya. Kalau kita ambilin artinya. Di dalam Shema itu ada 3 arti. Ada Shema 1, 2, dan 3. Nah Shema 1 itu adalah mendengar. Nah di dalam mendengar itu ada 3 kata yang kita mau detailkan. Di dalam mendengar apa? Kita ada melakukan sesuatu, mempelajari, ya, merenungkan. Nah ini saat teduh ya. Dan membandingkan. Nah, ini adalah proses pada saat teduh. Ya. Jadi kalau saya saat teduhnya dulu saya biasanya baca Alkitab ya. Iya, selain saya baca saya renungan dari digital, saya juga punya pribadi baca firman Tuhan setiap hari ya. Nah, dulu saya kalau baca firman ya saya saya baca firman targetnya harus habis 1 Alkitab, kemudian di dalam Alkitab itu saya coret-coretin yang mana menjadi perintah Tuhan, janji Tuhan,
terus perbuatan baik manusia, perbuatan jahatnya orang manusia, hukum Tuhan, terus sama terakhir perbuatan baiknya Tuhan. Itu warnanya beda-beda. Itu semua Alkitab saya lakukan ini. Ini warnanya kalau saya udah punya warna-warna ini saya tahu gitu ya. Banyak sekali. Ya, jadi saya lakukan itu. Itu dari tahun ke tahun saya buat. Jadi dari sejak saya SMP saya lakukan ini. And this is consistent saya lakukan ini. Tetapi sejak awal tahun atau tahun lalu ya, saya mulai agak dalam dikit gitu. Dulu saya sudah lakukan tapi nggak konsisten. Tapi mulai tahun lalu saya mulai konsisten dengan ketika saya baca, saya sudah coret-coretin, oh ini janji Tuhan, ini. Kemudian saya renungkan. Dulu saya hanya sampai mempelajari, kemudian saya renungkan dan membandingkan dari Alkitab atau dari firman yang lain. Dan kemudian saya tulis lagi di buku diary saya. Saya punya buku diary dari dahulu. Jadi setiap hari. Jadi selain hari ini apa yang kita lakukan di bawahnya pasti firman Tuhan. Tapi firman dari hasil renungan saya tulis setiap hari. Saya tulis lagi. Nah itu saya udah lakukan dari tahun lalu. Jadi itu saya naikin ke situ. Ya, sehingga apa? Itu membuat pendengaran kita semakin tajam. Ya. Oke. Kemudian skema yang kedua apa? Melakukan. Tadi kita udah tahu ya melakukan. Nah di dalam melakukan itu apa? Satu, mengubah karakter kita. Ya kan Abraham mengubah karakternya kan. Dari dia marah kemudian sampai dia akhirnya menyadari. Dan dia tahu bahwa oh Tuhan kau baik. Ini benar janji Tuhan. Karakternya berubah. Ya. Terus kemudian apa? Dia mengubah keinginannya. Pastinya dia gak maulah anak satu-satunya dipersembahkan. Tapi balik lagi, dia mau melakukannya. Sehingga dia rubah keinginannya karena itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Ya dia mau taat. Terus kemudian mengatakan kebenaran, melakukan kebenaran. Dalam hal ini kebenaran apa? Firman Tuhan itu. Ya, message dari Tuhan itu. Itu skema kedua, ya, penjabarannya. Nah, skema ketiga penjabarannya tanggung jawab. Ya, satu, kita menanggung akibat melakukan ya kebenaran, terus perbaiki terus menerus. Contoh misalnya, kamu udah nih ngajak teman kamu nih, besok minggu ada POWI, datang ya. Pokoknya bagus deh, kamu sangat diberkati deh. Kamu begini. Oke. Dia datang nih. Dia sangat diberkati dan segala macam. Nah, tetapi kan ini kamu masih sama teman-teman kan, masih berproses, masih bergaul dan segala macam. Suatu kali misalnya dia melihat kamu tidak sesuai. Kok anak Tuhan kayak begitu? Kok anak Tuhan marah-marah? Kok anak Tuhan gosip? Kok anak Tuhan? Nah, dia ngeliat kamu seperti itu padahal dia tahu kamu yang ngajak dia. Suatu hari kamu menjadi batu sandungan buat dia. Atau suatu hari kamu tanpa kamu sadari kamu sudah menyakiti hatinya. Kan banyak ya orang yang anak Tuhan lebih merasa tersakiti dari orang-orang yang terdekat ketimbang orang luar yang menyakiti dia. Itu tipikal anak Tuhan. Ya. Jadi pada saat kamu langsung itu, ya kamu harus bertanggung jawab. Oh, saya salah. Dengan kerendahan hati kamu minta maaf. Maafin saya ya, tadi saya udah nyakitin kamu ya. Maafin saya ya, tadi saya sudah tidak baik sama kamu. Maafin saya ya. Dengan rendah hati kita mau datang kepada dia untuk minta maaf. Nah itu maksudnya dalam arti kita mau bertanggung jawab menanggung akibat melakukan kebenaran. Karena apapun itulah, kadang-kadang kita berkhotbah atau kita menginjil itu juga ada akibatnya loh. Benar. Bisa kita diguncingkan, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada konflik-konflik. Nah itu akibat. Nah apakah kita mau sampai ke situ? Ya, istilahnya penanggung kayu salib ya gitu. Kita mau menanggung salibnya Tuhan. Demi kebenaran. Apapun yang terjadi. Tadi kan aku tetap memuliakan Tuhan.
Dalam suka dan duka aku tetap tersenyum. Dihina, ya, apalagi? Ada yang masih ingat nggak lagunya? Dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Di apa terus baru dihina tuh ya. Kok jadi lupa sih? Tanda-tanda tua nih. Ku kan tetap tersenyum. Nah, jadi itulah. Jangan berpikir kalau kita menjadi semakin naik kelas di dalam Tuhan, ceritanya nih kita semakin taat, kita mau mendengarkan, kita melakukan. Jangan berpikir, berkat Tuhan itu akan semakin besar buat kita. Kamu tahu janji Tuhan kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, dia akan diberkati, dia akan menjadi termasyur. Benar gak? Benar. Tetapi on the process, dia banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, tetapi dia bertanggung jawab sampai pada akhir hidupnya. Gitu. Dan benar dia menjadi termasyur. Jadi jangan berpikir kita akan menjadi semakin wah berkat Tuhan, wah jadi naik tingkat, wah jadi ini, jadi itu. Jangan berpikir itu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Harus lebih banyak mengucap syukur. Ya, kalau orang yang banyak mengucap syukur, maka dia akan mudah untuk melakukan nomor 1 dan nomor 2. Tapi orang yang tidak mau mengucap syukur dan rendah hati, ada loh, dia tetap sombong, tetap ini, tapi dia mau mendengar melakukan, ada. Tapi untuk masuk yang ketiga, gak gampang. Itu benar-benar akan dikocok-kocok. Jadi harus benar-benar mau merendahkan hati. Untuk melakukan yang ketiga, kita harus mau merendahkan hati kita. Ya, kadang-kadang bukan salah kita, tapi kita harus bertanggung jawab. Enggak apa-apa juga. Saya mengalami itu. Saya hanya bilang, oh bagian saya sudah selesai. It's your part. Dan itu urusan kamu dengan Tuhan. It's not my problem. Jadi saya coba take it easy aja. Dulu saya orangnya nggak bisa take it easy gitu ya, gampang, nggak no. Karena saya berpikir, saya nggak mau buang energi saya yang tidak harus saya buang. Jadi itu, ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Tapi kita juga jangan tidak melakukan. Kalau kita hanya taat, tapi kita tidak melakukan 3 hal ini, kita jadi Kristen yang loyo-loyo. Gak semangat. Saya jujur loh, di mana saya banyak waktu, saya maksimalkan waktu itu untuk Tuhan. Dimanapun. Karena itu yang selalu saya lakukan. Dari sejak saya bertobat ya. Saya mau ditaruh di tempat ini, saya harus lakukan sesuatu buat Tuhan. Kalau saya nggak di tempat itu, saya harus lakukan buat Tuhan. Apapun itu. Yang rasanya nggak bisa ya pasti bisa lah. Gitu. Kadang-kadang saya merasa, amazing banget ya. Ajaib gitu. Kayaknya nggak mungkin tapi mungkin gitu. Nah itu Tuhan. Tapi kita harus semangat. Nah ini, kita belajar dari ketaatannya Abraham. Ya, bagaimana kita menjadi shema di dalam hidup kita. Mendengar, melakukan, dan mau bertanggung jawab. Oke? Yuk, saya undang semua pemain musik ke depan, penyanyi, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, Bapa terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan buat kami pada Jumat siang ini. Kami bersyukur kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Sedikit dari firman-Mu yang luar biasa kami boleh belajar Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami percaya semua jemaat-Mu di sini menikmati berkat yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Dan hamba percaya Tuhan bahwa firman yang ditaburkan ini di tanah-tanah yang subur. Saat ini.
Terima kasih, dan ini akan menjadi rema buat kami, dan sehingga kami menjadi kuat dan tangguh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur atas pernyataan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami selama ini. Kami ingin berdoa Tuhan di dalam doa syafaat kesempatan ini untuk pelayanan POWI hari ini. Tuhan terus dan berkati pakai semua teman-teman kami yang ada di sini, talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah mereka terus berkembang, menjadi kuat dan menjadi bersinar di dalam Engkau dimanapun mereka berada. Berdoa juga buat Bapak Haritanu Sudibyo dan seluruh keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat kebijaksanaan dan takut akan Tuhan di dalam memimpin MNC Group dan sampai ke seluruh unit bisnis yang ada. Kami berdoa juga buat Pak Ade Chandra Tuhan. Berkati Pak Ade Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hikmat marifat terus Engkau pakai di dalam memimpin MVN. Dan juga Pak Hari Susanto untuk memimpin MNC Vision dan K-Vision. Seluruh jajaran BOD Tuhan berkati. Dan hikmat Tuhan menyertai dan otoritas Tuhan bekerja buat mereka. Semua di dalam kebijakan dan strategi yang mereka jalankan. Berdoa untuk live channel yang di lead oleh Glena Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan banyak sekali. Dan kami dengar Tuhan banyak sekali. Dan bahkan semua banyak yang mengungkapkan bagaimana live channel ini menjadi berkat Tuhan. Dan kami berdoa buat Glena khususnya saat ini Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia Tuhan. Untuk mengembangkan live channel, bukan hanya live channelnya saja. Tetapi benar-benar hidup bagi setiap orang yang melihat dan menyaksikan dan merasakan channel ini Tuhan. Dan bahkan Glena dan tim bisa menjadi berkat buat channel ini, melalui channel ini. Maka pembelian daripada vision atau K-Vision ini boleh berkembang Tuhan. Menjadi berkat bagi perusahaan Tuhan. Tidak hanya menjadi menayangkan tayangan yang bagus-bagus, tetapi justru melalui ini banyak orang mau memang menggunakan vision dan K-Vision Tuhan. Tuhan terima kasih, pakai Glena dan timnya terus supaya semakin bersinar di dalam Engkau. Begitu juga Pijar TV yang dipimpin oleh Pak Wesley Parapat, Tuhan juga pakai sehingga Pijar TV ini menjadi alat Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa. Ini Tuhan. Kami berdoa buat pengurus POWI Tuhan Yesus. Buat semua yang support Pak Ade, Pak Momo, dan juga untuk pengurus Pak Iwan, Yansen, dan semuanya Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan saat ini. Tuhan berkati Tuhan. Mampukan pengurus ini. Berikan hal-hal yang baru Tuhan. Inisiatif, creativity. Untuk mengembangkan POWI. Dan tidak hanya itu. Supaya orang-orang Kristen keluar dari tempat duduknya Kristen Katolik boleh ikut ibadah di dalam POWI ini dan menjadi berkat buat mereka. Tuhan kami juga berdoa buat setiap karyawan MNC Vision dan K-Vision Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Pikirannya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan jamah, Tuhan buat mereka menjadi kuat, Tuhan pulihkan mereka. Dan lawat teman-teman kami ini Tuhan. Biarlah kesembuhan yang daripadamu terjadi saat ini. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat Pak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presidennya, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan terus ada di dalam bangsa ini. Khususnya untuk persiapan pemilu 2024 Tuhan. Tuhan biarlah pemilu, proses pemilu boleh berjalan dengan lancar, damai dan sukacita. Siapapun orangnya itu adalah pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pakai kami semua orang Kristen untuk mendukung berdoa sehati membawa proses pemilu ini aman, tentram, damai dan terkendali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Mari kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita bersama-sama Dia di awan-awan untuk masuk di dalam kerajaannya yang baru, Yerusalem baru, yaitu hidup bersama dengan Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk hambanya Bu Siska yang meminta